Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Syafafri, mahasiswa kelas F pada jurusan Teknik Informatika UIN Suska Riau. Pada video kali ini saya akan menjelaskan program atau aplikasi yang sudah berhasil saya buat, yaitu aplikasi pohon menggunakan binary tree dan penentuan rute menggunakan konsep graph. Jadi pertama-tama saya akan menjelaskan dulu mengenai konsep binary tree ya. Di sini binary. Jadi untuk binary tree di sini saya punya dua kelas ya yang menggunakan konsep binary tree. Kelas yang pertama itu ada kelas node. Jadi kelas node ini dia seperti data tempat untuk menampung tree-nya ini. Di tree-nya ini disimpan di node. Jadi di kelas node ini ada 4 atribut ya. Atribut kita kasih private ya, kita enkapsulasi atributnya. Itu ada atributnya integer ID dengan tipe data integer, data tipe datanya string, left child itu node sendiri, right child itu node juga. Itu kita private, kita enkapsulasi ya. Lalu kita buatlah getter dan setternya gitu. Getternya untuk ID ini, getternya ID untuk mendapatkan nilai ID, dan untuk setternya ini untuk menetapkan ID-nya gitu. Lalu ada getter dan setternya untuk data, ini getternya, ini setternya. Lalu juga ada untuk left child dan right child. Ini untuk getternya left child, ini ini setternya left child, satu parameter. Ini juga getter dan setter. Oke, itu untuk konsep enkapsulasinya ya, supaya datanya tidak bisa diubah dari kelas lain dengan seenaknya gitu, tapi harus melalui metode ini gitu. Lalu ada lagi di sini satu lagi metodenya, yaitu display node. Jadi display node ini untuk menampilkan node-nya ini, data node-nya gitu. Kita print ya, bentuknya ini, formatnya itu kurung kurawal ya. Lalu tampilkan ID-nya. ID saat ini dikasih koma, baru kita tampilkan data stringnya ya. Lalu itu tadi untuk kelas node ya. Kelas node ini sudah saya jelaskan ya. Lalu selanjutnya ada kelas binary tree. Jadi binary tree ini konsep tree-nya di sini, konsep binary tree. Jadi binary tree ini adalah bentuknya seperti pohon, seperti ini ya. Jadi bentuknya seperti pohon dengan yang memiliki dua anak gitu, dua anak di kiri dan kanan gitu. Jadi inilah bentuk binary tree secara umum. Jadi di sini binary tree ada satu atribut, yaitu root ya, root tipe data node ini tadi. Jadi root ini ibaratnya tuh kayak paling atas, orang tua paling atas gitu. Nih di sini di paling atas ya nilainya gitu. Lalu ada lagi konstruktornya, itu tree, itu isinya dia menetapkan root menjadi 0. Lalu ada lagi metode get root untuk mendapatkan nilai root. Ini getternya ya, getter untuk root. Lalu ada setternya untuk root. Seperti biasa kita enkapsulasi atributnya ya, biar aman gitu, biar nggak bisa diubah dari kelas yang lain gitu. Lalu selanjutnya ada method find. Jadi method find ini fungsinya untuk mencari data atau mencari datanya gitu, sesuai dengan key yang mau kita cari. Jadi method find ini mengembalikan tipe datanya node, mengembalikan nilai dengan tipe data node ya. Menerima satu parameter dengan tipe data integer key ya. Jadi dia menerima satu parameter yaitu key. Jadi ini logikanya. Jadi logikanya sini kita buatlah variabel current ya, node saat ini gitu. Kita ambil dari root-nya gitu. Lalu kita lakukan perulangan selama ID saat ini, ID current-nya ini tidak sama dengan key yang kita cari. Sama key-nya belum ketemu, kita lakukan perulangan gitu. Kita lakukan perulangan. Jika key-nya lebih kecil dari ID, kita cari di sebelah kiri. Jadi left child gitu, kita ambil left child-nya kalau key-nya lebih kecil dari ID. Tapi kalau key-nya lebih besar dari ID, maka kita cari di sebelah kanan. Kita ambil get right child kanan, kita ambil anak sebelah kanan gitu. Lalu jika node saat ini kosong ya, kita kembalikanlah 0 kan. Lalu kita kembalikan nilai current-nya tadi. Oke, jadi itulah tadi untuk method find ya. Jadi untuk mencari node-nya gitu.
mencari node sesuai dengan key yang kita cari gitu. Lalu metode selanjutnya ada metode insert. Ini metodenya void ya, tidak mengembalikan apa-apa. Menerima dua parameter, ada parameternya itu ID, integer ID, dan string data ya. Lalu inilah logikanya. Logikanya agak cukup panjang ya. Jadi kita buatlah dulu variabel baru dengan nama new node ya. Kita buat node baru. Lalu kita tetapkanlah ID-nya sesuai dengan parameternya tadi yang kita ambil dari sini. Kita ambillah ID-nya, kita tetapkan ke sini. Lalu sama juga datanya juga kita ambil dari sini, kita tetapkan ke new node tadi. Lalu kita cek nih, lakukan percabangan ya. Kita pengecekan jika root saat ini, jika rootnya ini sama dengan 0, ya kita set lah rootnya menjadi new node ini. Kalau root saat ini kosong ya atau 0, kita set rootnya jadi node yang baru kita buat ini. Lalu jika tidak kosong, else ya, kita buat variabel node current dari root. Lalu ada lagi kita buat variabel node parent. Jadi ada node saat ini dan node orang tua gitu, parent ya. Lakukan perulangan ini infinite ya, looping yang tidak terbatas terus ya. Lalu kita lakukan parent itu sama dengan current atau node saat ini. Lakukan pengecekan lagi. Jika ID lebih kecil dari ID saat ini, maka ya tadi seperti tadi ya, sama kayak ini, kita cari di sebelah kiri. Lalu kalau currentnya sama dengan 0, ya berarti kita tetapkanlah left childnya itu sebagai new node. Lalu jika ID lebih besar dari ID saat ini, kita tetapkan ke sebelah kanan gitu, anak sebelah kanan. Lalu jika kosong, berarti anak sebelah kanan itu kita tetapkan ke ini, new node tadi. Nah, jadi ya itu, ini return ini supaya metode supaya program selanjutnya nggak dieksekusi gitu ya. Lalu jika else atau pilihan paling akhir itu berarti duplikat key. Nah, berarti kalau ID-nya sama kan, ID-nya sama dengan ID saat ini, berarti itu ID-nya key-nya duplikat kan. Jadi ID-nya ini tidak boleh sama dengan ID yang sudah ada gitu. Kalau ada berarti duplikat key, maka tidak bisa dilakukan insert atau penambahan. Lalu metode selanjutnya ada metode delete ya, atau untuk menghapus menerima satu parameter yaitu integer key dan mengembalikan nilai boolean. Jadi kalau delete-nya itu berhasil akan mengembalikan true, kalau dia gagal berarti mengembalikan false. Oke, kita buat variabel current seperti yang sebelumnya, parent. Lalu kita tetapkanlah left child-nya itu true ya dulu. Lalu kita lakukan perulangan selama ID-nya tidak sama dengan key-nya ini. Lalu kita tetapkanlah parent itu sama dengan current. Lalu kita cek seperti tadi ya, sama aja nih konsepnya. Jadi key-nya lebih kecil dari ID, maka left child-nya itu true. Berarti left child-nya itu true. Lalu kita ambillah nilai di sebelah kiri, anak sebelah kiri. Kalau key-nya lebih besar dari ID, maka left child-nya itu false. Lalu kita ambil anak di sebelah kanan gitu. Jika node current atau node saat ini itu kosong, maka kembalikan false karena kan node-nya kosong ya. Kenapa nggak ada yang bisa kita kembalikan gitu. Jadi kita kembalikannya false gitu, atau penghapusannya gagal gitu. Lalu ini kita lakukan pengecekan lagi. Jika kita ambillah left child-nya, jika left child-nya sama dengan 0 dan right child-nya itu sama dengan 0, maka ini lakukan lagi percabangan lagi. Current sama dengan, jika current sama dengan root, maka kita atur root-nya sama dengan 0. Kalau left child-nya itu true ya, left child-nya ini tadi kan left child nih. Kalau left child-nya true, berarti setlah left child-nya itu sebagai current.get left child gitu. Kalau false berarti ini right child-nya kita tetapkan gitu. Lalu pengecekan selanjutnya ini right child sama dengan 0, maka kita cek lagi current sama dengan root. Kalau sama berarti kita tetapkan root-nya itu parameternya kita masukkan lah left child-nya.
Lalu kalau left childnya ini true, berarti kita tetapkan left childnya itu left child gitu. Kalau false, berarti right childnya gitu, anak di sebelah kanan. Ya itu sama sih konsepnya, cuman bedanya di sini saja. Di ini right child, ini left child kan, sama dengan no. Lalu kalau ini kalau dia nggak ada ya pilihan akhir, kalau left child dan right child itu tidak nol ya. Nah, jadi kalau dia tidak nol, berarti ini yang dieksekusi successor. Nah, successor ini dia berhubungan dengan ini. Nah, jadi get successor, mungkin saya jelaskan ini dulu ya. Jadi ini ada tipe ada metode get successor menerima satu parameter yaitu delete node ya. Ini dengan metode menghapus ya. Lalu kita buatlah successor parent, itu penerus ya, artinya penerus orang tua. Kita sama dengan delete node, successor penerus itu delete node juga. Current itu delete node dot ambillah anak sebelah kanan gitu ya, right child. Lakukan perulangan selama current tidak sama dengan 0. Lalu kita tetapkan successor parent sama dengan successor sama dengan current saat ini. Lalu current kita tetapkanlah kita ambil left childnya gitu. Lalu jika successor atau penerusnya tidak sama dengan anak sebelah kanan, maka tetapkan ini successor parent, kita atur left childnya itu sebagai successor dot get right child, ambil anak di sebelah kanan. Lalu ini logika selanjutnya, penerus kita atur right childnya, kita atur di anak di sebelah kanan gitu. Lalu kita kembalikan successornya, maka masukkan ke sini metodenya ini tadi. Lalu kita lakukan pengecekan. Ini sama ya kayak tadi, sama aja nih, sama metodenya sama, bedanya di sini saja bedanya. Ini successor titik dot self left child, sama itu kita masukkan parameternya current dot get left child, jadi dia fokusnya ke anak di sebelah kiri ya. Lalu kita kembalikan true kalau datanya berhasil dihapus. Kalau enggak ya, kalau currentnya kosong kan berarti gak ada yang dihapus, kita kasih nilainya false. Oke, itu untuk metode menghapus ya, menghapus node ya, menghapus sesuai dengan key yang ingin kita hapus. Lalu metode selanjutnya ada metode traverse. Ini menerima satu parameter yaitu integer tipe traverse-nya gitu. Kalau traverse-nya misalnya pengguna atau user masukkan 1, berarti dia memilih untuk pre-order ya, traverse pre-order traversal. Kalau dia milih 2 berarti in order traversal, kalau milih 3 berarti post order traversal. Lalu untuk metodenya ini ada pre-order. Ini pre-order dia menerima satu parameter local root. Ini dia logikanya untuk pre-order traversal ya. Jika local rootnya itu tidak sama dengan 0, maka kita print lah local root, kita print ID-nya ya. Lalu kita lakukan ini fungsi rekursif ya, fungsi rekursif pre-order, masukkan lagi left child, lalu kita rekursif lagi, kita masukkan right child-nya gitu, anak sebelah kanan. Itu untuk metode pre-order. Lalu metode yang ini, yang untuk pilihan yang kedua, in order. Untuk in order satu parameter juga local root ya, sama kalau dia selama local rootnya tidak sama dengan 0, ini sama-sama pakai rekursif ya, fungsi rekursif. In order local root dot left child, lalu kita print ID-nya, lalu in order local root dot get right child gitu. Lalu selanjutnya metode post order traversal, post order traversal. Local root tidak sama dengan 0, maka post order local root get left child, post order local root dot get left child, kita ambil sebelah kanan, lalu kita print lah ID-nya tadi berdasarkan traverse yang dipilih oleh pengguna. Ada pre-order, in order, dan post order. Lalu metode selanjutnya ada metode untuk itulah tadi ya, jadi itulah tadi untuk metode traversal. Oke, metode selanjutnya yaitu ada metode find min untuk mencari nilai terkecil. Jadi menerima satu parameter yaitu node ya,
Lalu kita lakukan pengecekan. Jika node-nya itu kosong, berarti kembalikanlah nilainya itu integer dot max value. Lalu kalau dia nggak nol, kalau dia node-nya tidak nol, berarti kita lakukanlah ini res. Kita buat variabel integer res sama dengan id ya, node.id.getID. Lalu kita buatlah left ya, left rect. Ini ngambil di sebelah kanan, sebelah kiri ya, left. Lalu ada right res, ini ngambil dari sebelah kanan. Kalau lakukan pengecekan, jika left lebih kecil dari yang saat ini ya, maka res sama dengan left. Kalau right yang lebih kecil dari res, maka res sama dengan right res. Lalu kita kembalikan nilai resnya gitu, result gitu ya. Itu untuk metode mencari nilai terkecil dari suatu node. Oh, ini ketinggalan ya. Jadi ada juga metode find max untuk mencari nilai yang terbesar. Sama ya, bedanya ya ini sama. Jika node-nya kosong, berarti kembalikan integer dot main value. Lalu ini integer res node dot get id. Kita ambil id-nya. Lalu kita cari ini find max. Ini fungsi rekursif juga ya, fungsi rekursif juga. Kalau like-nya lebih besar dari res, berarti res sama dengan like. Kalau res yang di sebelah kanan yang lebih besar, maka res sama dengan res yang di sebelah kanan gitu. Kembalikan nilai resnya. Itu untuk metode mencari nilai terbesar, dan ini untuk mencari nilai yang terkecil tadi. Oke. Metode selanjutnya atau metode yang terakhir ya di kelas binary tree itu ada display tree untuk menampilkan pohonnya gitu. Jadi ini saya menggunakan stack ya untuk menampilkannya. Kita buatlah stack, global stack, neo stack. Lalu kita push rootnya, kita ambil root tadi, root saat ini. Lalu kita buat variabel baru integer blanks sama dengan 32. Lalu raw empty sama dengan false. Ini hanya supaya lebih rapi ya tampilannya. Lalu lakukan perulangan selama raw empty itu sama dengan kosong, sama dengan false. Lalu kita buat variabel dengan tipe stack lagi, local stack. Ini kita buat true, jadi false ya, jadi true di sini. Lalu kita lakukan perulangan sampai j lebih kecil dari n blanks ini tadi ya, 32 ya, 32, j lebih kecil dari 32. Kita print ini kosong, lakukan perulangan lagi. Lalu kita cek kita lakukan perulangan selama stacknya ini, global stack itu sama dengan is empty berarti kosong ya. Selama global stack itu tidak kosong berarti ya, tidak kosong. Is empty-nya false, berarti tidak kosong. Nah, sama tidak kosong is global stack-nya. Kita lakukan perulangan ini node tem. Kita lakukan pop ya. Ini konversi tipe data ke node. Lalu ini pengecekan. Jika temnya tidak sama dengan 0, print id, print left child. Lalu kita push left child, lalu push untuk right child. Jika left childnya tidak sama dengan 0, atau temnya right childnya juga tidak sama dengan 0, maka raw empty-nya false. Lalu lagi percobaan terakhir else, kita print ini supaya rapi ya. Ini kalau kosong ya, kalau temnya kosong kita print aja ini kosong, ini tandanya nggak ada nilainya gitu. Lalu kita push nilainya 0, kita push nilainya 0. Lalu akan perulangan lagi selama n blanks-nya dikali 2 dikurang 2 itu lebih kecil dari j. Selama j lebih kecil dari n blanks dikali 2 dikurang 2. Yuk kita kasih spasi. Lalu kita print ini, kasih enter ya, n blanks dibagi dengan 2 ya. Lalu kita lakukan perulangan selama local stack tidak kosong. Jadi kita push global stack, ini kita ambil lah local stack dot pop, berarti data paling terakhir ya. Ini stack berarti last in first out ya kan.
Jadi kita ambil data paling akhir. Lalu ini penutupnya. Nah, itulah tadi fungsi display tree. Jadi kurang lebih ada banyak ya metode di binary tree. Baiklah, itulah tadi untuk penjelasan di kelas binary tree. Sudah cukup jelas. Selanjutnya saya jelaskan fungsi kelas ya. Kelas untuk aplikasi menu yang kedua itu penentuan rute menggunakan grep. Berarti kelasnya itu ya, kelas grep. Saya akan jelaskan mengenai kelas grep. Oke, ini kelas grep. Di kelas grep ini ada 3 atribut ya. Kita kasihlah semua atributnya itu private ya. Lalu kita buat vertices dan edges. Lalu ada juga atributnya yaitu agency list ya, ini agency list. Mungkin saya jelaskan dulu apa itu vertices dan edges. Jadi vertices ini kalau diibaratkan di dunia nyata ya, vertices itu ibaratnya tuh kayak kota. Jadi ada kota Pekanbaru misalnya, atau ada kota 1, kota 2, kota 3. Nah, jadi ada kota 4, ada 4 kota lah misalnya. Jadi ada 4 kota berarti ada 4 vertices atau 4 vertex gitu. Nah, lalu ada edges. Edges ini yang menghubungkan antara vertices tadi, antara satu kota ke kota lain. Itu. Misalnya dari kota 1 ke kota 2 itu satu vertices, satu edges ya, satu rute lah ibaratnya. Kalau dari 1 ke 2 itu satu rute juga. Nah, jadi bebas jumlah edgesnya gitu, sesuai keinginan kita. Jadi kalau ada 2 edges berarti ada 2 kota yang terhubung gitu. Nah, misalnya dari kota 1 ke kota 2 satu rute tuh, satu edges. Lalu satu lagi ada dari kota 2 ke kota 3 satu edges juga tuh, ada, berarti ada 2 edges gitu. Lalu selanjutnya ada method agency list. Ini untuk menampung data-data graph-nya tadi. Data-data graph-nya ditampung di agency list dengan tipe datanya array list. Array list-nya berbentuk integer. Lalu selanjutnya ada konstruktornya. Ini menerima 2 variabel, menerima 2 parameter, vertices atau vertex-nya tadi dan edges. Lalu kita tetapkanlah vertices sama dengan vertices, edges sama dengan edges, ini kita ambil. Lalu kita inisialisasi ini tadi agency list-nya, kita inisialisasi. Di inilah metodenya untuk inisialisasi agency list-nya. Agency list sama dengan new array list dengan panjang vertices. Lalu kita lakukan perulangan selama lakukan perulangan sebanyak vertices ya. Jadi sepanjang verticesnya kita tetapkanlah agency listnya itu dari i, lalu kita tetapkan sama dengan new array list. Jadi untuk metode untuk inisialisasi agency listnya. Oke, itu sudah untuk konstruktor sama agency list. Metode selanjutnya itu ada add edge. Nah, jadi ini untuk menambahkan rute lah ya. Mungkin kita bisa ibaratkan tadi edges itu rute, vertices itu kota ya kan. Oke, ini add edge menerima 2 parameter yaitu integer source, jadi kota asalnya, dan destination atau tujuannya gitu. Jadi kita tetapkanlah agency list dengan index source, kita tambahkan destination-nya gitu. Jadi saya dari 1 ke kota 2 gitu. Nah, tambahkanlah rutenya gitu. Itulah tadi untuk metode add edge. Lalu metode selanjutnya ada print all paths. Jadi ini memprint semua jalur ya, semua jalur yang tersedia. Ini mungkin berhubungan dengan ini ya, sama print all paths util. Ini menerima 2 parameter, source dan destination. Jadi kita buatlah array ya, array boolean is visited sama dengan new boolean dengan panjang vertices ya, baik sebanyak vertex atau sebanyak kotanya gitu. Lalu kita buat path list dengan tipe data array list. Lalu path list ini kita tambahkan lah source-nya, ini source dari tipe data integer parameter ya. Lalu kita panggil metode print all paths util. Nih, saya jelaskan dulu ya. Jadi ini menerima 4 parameter. Parameternya itu source asalnya, tujuannya,
lalu apakah dia dikunjungi, lalu local pet ya, local pet list. Oke, jadi di sini kita logikanya di sini. Lalu yang pertama-tama logikanya itu dicek dulu apakah source-nya ini sama dengan destination. Kalau sama, bukan ini logikanya. Kita buatlah variabel baru ip ya. Tipe datanya integer iterator ya, iterator yang integer. Lalu lakukan perulangan iterator ya, iterator bisa lakukan perulangan. Lalu kita print lah it dot next-nya gitu. Lalu jika it dot tidak punya next selanjutnya gitu, has next, maka di enter. Lalu ini kita kasihlah arah panahnya gitu ya, panah dia menuju kota mana gitu. Lalu ini is visited, apakah dikunjungi dengan index source, kita atur dia sama dengan true. Lakukan perulangan selama ini for each ya, lakukan perulangan for each, lakukan perulangan for each untuk adjacent listnya gitu dengan index source. Lalu kita cek apakah dia dikunjungi. Kalau dia tidak dikunjungi berarti tambahkanlah dengan indeks i. Lalu di print ini ada lagi ya, rekursif lagi, fungsi rekursif. Lalu kita local paste, kita remove, lalu ini kita kasih false. Nah, itulah tadi untuk memprint semua jalur yang ada gitu. Selanjutnya ada metode count paths. Ini menghitung jumlah rute dari satu rute ke rute lain. Misalnya kita mau ke kota 1 ke kota 3, ada 2 rute misalnya. Dari kota 1 bisa langsung ke kota 3, atau dari kota 1 ke kota 2 baru ke kota 3. Jadi ada 2 rute ya, atau mungkin bisa 1 rute langsung kan. Jadi dia menghitung rute yang ada gitu. Jadi kita menerima dua parameter source dan destination. Lalu kita buat integer path count-nya, kita buatlah awal-awal rutenya itu kosong dulu ya. Lalu kita lakukan ini fungsi ini count path util, menerima 3 parameter, asal, tujuan, dan path count-nya, jumlah rutenya gitu. Ini untuk sementara kita kasih kosong dulu ya. Lalu kita ini logikanya ya untuk count path util, jika source-nya sama dengan kosong, source-nya sama dengan destination, maka path itu ditambah ya, path-nya ditambah 1. Lakukan increment tambah 1. Lalu kalau enggak berarti kita buat iterator agency list source, lalu kita lakukan perulangan, lalu kita tetapkanlah kita panggil fungsi rekursif. Dengan ini kita perbarui source-nya itu sama dengan n, destination-nya tetap, path count tetap. Lalu kita kembalikan nilai path count-nya karena mengembalikan integer ya. Selanjutnya, nah itulah tadi untuk metode count paths ya, count paths dan count paths util. Ini saling berhubungan sih. Lalu metode selanjutnya ada metode toString. Ini metode untuk menampilkan grabnya gitu, ini di toString. Kita buatlah string builder-nya s, kita buat variabel dengan tipe data string builder untuk variabel s, lalu kita print lah grab. Lalu kita lakukan perulangan untuk memprint grabnya gitu, perulangan sebanyak vertices dikurang 1. Lalu kita buatlah s.append, ini string buildernya, kita append, kita tambahkan indeksnya i, itu kita append lagi panahnya supaya jelas gitu dari kota 1 ke kota 2 gitu. Lalu lakukan perulangan juga for each ya untuk adjacent list dengan indeks ke i. Jadi kita buat variabel barunya j, lalu kita append juga, ini kita kasih pembatasnya ya. Lalu kita append lagi, kita kasih enter n per n. Lalu kita kembalikan s.toString-nya ini tadi. Oke, itu tadi untuk metode toString. Ini mengoverride dari kelas di objek ya. Kelas objek itu semuanya punya metode bawaan itu namanya toString untuk menampilkan datanya gitu. Lalu metode ada lagi metodenya itu getVertices, ini untuk mendapatkan banyak vertex-nya gitu. Jadi grab memiliki berapa vertex gitu kan, misalnya ada 1 vertex kah dia berarti 1 kota,
Kalau ada 4 berarti 4 vertex berarti 4 kota. Nah itu. Dan untuk tadi metode get vertices. Lalu ada metode get edges, itu untuk mengembalikan berapa banyak rutenya gitu. Misalnya memiliki 2 edges gitu kan, berarti 2 rute gitu dari kota 1 ke kota 2 misalnya ya. Itu tadi untuk metode get edges, atau mendapatkan rute yang ada gitu, berapa banyak rutenya gitu. Oke, saya rasa itu udah cukup untuk penjelasan kelas grab ya. Selanjutnya saya akan menjelaskan kelas utamanya, ini kelas app ya. Jadi di sini kita untuk merun aplikasinya gitu. Di kelas utamanya, kelas yang punya metode mainnya gitu, public static void mainnya di sini. Oke, jadi ini ya kelas untuk runningnya. Kita buatlah scanner ya untuk mengambil inputan user. Kita tampilkan pesan selamat datang. Ini dibuat oleh saya sendiri. Lalu lakukan perulangan. Lalu kita buatlah sini menu utamanya ini. Lalu kita masukkan pilihannya. Kalau dia milih 1 berarti aplikasi binary. Kalau milih 2 berarti aplikasi grab ya, penentuan grab, penentuan rute. Lalu kalau pilih 3 berarti dia keluar program ya. Lalu kalau inputannya salah berarti tidak tersedia. Oke. Lalu saya jelaskan dulu untuk run binary. Untuk run binary ini berarti mengambil dari metode atau kelas binary tree ya. Ini kita buatlah variable tree, mengambil tipe data binary tree. Lalu kita tambahkanlah insert ya, kita insert ke tree-nya itu ini datanya ya. Beberapa pohon ya kita masukkan. Ini nilainya atau ID-nya, ini datanya, stringnya ya. Lalu kita buat kondisi, boolean kondisinya true, lakukan perulangan. Lalu jika ini tampilkan menunya lagi ya, tampilkan menunya. Menu yang pertama menampilkan pohon, berarti display tree. Menu yang kedua menambahkan, berarti insert dengan tipe data, value, dan data. Ini ngambil inputan user ya dari ini. Get integer berarti ini ngambil dari scanner ya, scanner. Lalu get string juga dari scanner itu ya. Lalu selanjutnya tadi insert ya. Lalu selanjutnya ada metode lagi, apalagi ini mencari atau find ya, cari. Kita panggil lah metode tree.find value-nya. Lalu kalau ditemukan kita display node-nya. Kalau nggak ditemukan berarti tidak ditemukan gitu, load not find. Lalu kalau masukkan ke nomor 4, masuk ke nomor 4 itu berarti menghapus atau delete value. Kita panggil metode delete value. Kalau berhasil berarti data dihapus. Kalau dia false, datanya berarti nggak dihapus ya, gagal dihapus berarti tidak bisa dihapus gitu. Berarti mungkin bisa jadi datanya kosong, atau bisa jadi datanya tuh emang nggak ada di tree-nya itu. Lalu metode yang kelima ini metode traverse ya. Kalau 1 dia pre-order, 2 in order, 3 post order. Lalu kita masukkan value ini ke traverse, metode traverse. Lalu yang ke-6 ini untuk mencari nilai maksimum, find max. Lalu yang ke-7 ini minimum. Lalu yang ke-8 ini keluar dari menu. Lalu yang ini defaultnya ini kalau inputannya salah ya, nggak dari 1 sampai 8, jadi inputkan 11 misalnya, ini yang dijalankan. Oke, itulah tadi untuk run binary, untuk menjalankan aplikasi binary ini. Lalu metode yang kedua itu ada metode run grab. Untuk run grab ini untuk penentuan rute ya. Jadi ini pertama-tama kita buat dulu grabnya gitu. Kita buat grabnya, kita masukkan nilai vertices atau banyak kotanya ya. Misalnya kita mau adakan 5 kota, nah kita buatlah 5 kota, verticesnya berarti sama dengan 5. Ini pakai inputan user ya. Lalu banyak edges atau rute, kita masukkan lah berapa rute yang kita mau masukkan gitu. Kalau 2 berarti ada 2 rute yang kita buat itu nanti. Lalu kita buatlah grab, tipe datanya grab pasti ya. Lalu vertices kita masukkan ya, ini konstruktornya vertices dan edges. Lalu kita lakukan perulangan for ya selama edges 0
I lebih kecil dari edges ya, perulangan sebanyak edges. Lalu kita masukkan nilai asalnya, lalu masukkan nilai tujuannya, lalu kita panggil metode add@g. Ini src, source-nya, destination, tujuannya gitu. Lalu lakukan perulangan lagi. Ini menunya ya. Menu yang pertama itu menampilkan info grab, berarti grab dot to string ya kan, menampilkan data berarti to string. Lalu ada lagi yang kedua itu menunya mencari rute, berarti ini print all paths ya, print all paths, source dan destination. Lalu jumlah jalurnya langsung ya, jumlah jalurnya ini count.paths sama dengan dua parameter juga, source dan destination. Lalu yang ketiga itu keluar dari menu. Yang keempat gak ada ya, berarti yang defaultnya tipe data apa, kalau inputannya salah gitu, inputannya harus dari 1 sampai 3. Oke, saya rasa cukup untuk penjelasan codingannya. Oke, selanjutnya saya akan langsung saja mendemokan aplikasinya. Kita klik kanan, run file, kita run ya. Oke, ini dia aplikasi. Selamat datang di aplikasi pohon menggunakan binary tree dan penentuan rute menggunakan grab. Dibuat oleh saya Muhammad Iqbal Sapri dengan name 120501100483. Jadi menu utamanya ada 3. Yang pertama itu pohon menggunakan binary tree. Aplikasi yang kedua penentuan rute menggunakan grab. Ada 2 menu gitu. Yang ketiga itu untuk keluar gitu, keluar dari aplikasinya gitu. Saya coba yang pertama itu pohon ya. Kita coba yang pertama, kita berarti masukkan 1. Oke, kita masuk ke menu atau aplikasi pohon menggunakan binary tree. Lalu kita pilih menunya, misalnya kita menampilkan pohon saat ini. Kita pilih 1. Nah, ini dia pohon saat ini ya. Pohon saat ini ada seperti ini. Lalu misalnya saya mau nambahkan data 2 berarti ya, kita insert data. Kita enter value-nya misalnya 10 berarti ini kita tambahkan datanya Rizky ya, saya Rizky. Kita tampilkan pohonnya. Nah, ini dia 10 berhasil ya kita tambahkan ke dalam pohon. Lalu kita coba tambahkan lagi deh, 1 kali lagi. Tambahkan lagi. Misalnya saya nambahkan mungkin 20 deh, 20. Tipe datanya mungkin Aziz. Kita coba tampilkan. Oh iya, sudah ada 10 dan 20. Oke. Lalu menu yang ketiga itu untuk mencari. Kita coba nomor 3. Kita cari nilai yang 38 atau paling rendah 48 deh. Nah, sudah berhasil kita cari ini. 48 ditemukan di sini. 48 nilainya itu unknown. Kita coba lagi cari 1 kali lagi. Kita find misalnya 9 atau 30 deh, 30. Nah, berhasil ya, berarti sudah berjalan dengan semestinya. Berarti kita coba menu keempat untuk menghapus. 4 untuk menghapus, misalnya kita mau menghapus 50 deh, 50. Kita coba cek lagi. Nah, 50 sudah hapus. Ini tadi 50 ada, ini nggak ada lagi, udah dihapus ya. Sini tadi deleted 50. Lalu itu untuk menghapus ya. Coba lagi menghapus lagi, misalnya 48 deh, atau 35 atau 98 boleh. Coba. Oke, sudah berhasil, sudah berjalan semestinya ya. Lalu yang kelima, 5 untuk traverse ya. Traverse itu ada 3. Kita coba pre-order. Ini pre-order ya, 23, 15 sampai 90. Lalu kita coba traverse untuk yang in order. Kalau untuk in order ini dari kecil sampai ke besar ya, itu in order tuh, dari kecil ke besar, 10, 15, 20, 23, 30 sampai 90. Lalu kita coba traverse yang ketiga, post order. Post order ini 10, 20 sampai ini 23. Itu untuk pre-order, post order. Oke, lalu kita coba cari yang maksimum. 66 maksimum, dapatlah nilainya 90, sesuai ya, 90 yang paling besar. Kita coba cari yang minimum, 7 minimum,
minimumnya itu 10, sama ya, 10 paling kecil. Ini sudah sesuai ya. Oke, saya rasa sudah saya tes semua program atau semua menunya dari nomor 1 sampai 7 sudah saya tes. Oke, kita sudah selesai untuk aplikasi binary tree. Inilah hasil akhirnya, binary tree yang sudah kita lakukan tadi. Oke, kita langsung keluar saja ya, 8. Oke, langsung kita masuk menu yang kedua. Menu atau aplikasi yang kedua yaitu penentuan rute menggunakan Grab. Kita coba pilih 2. Kita buat Grabnya dulu. Kita masukkan di vertices. Misalnya saya mau ada 5 kota ya, 5 kota. Kita masukkan rutenya, misalnya 7 deh. Ada 7 rute. Kita masukkan nilai asalnya 0 ke 1, 1 ke 2, 2 ke 3, 3 ke 4, lalu 0 ke 2 deh, 0 ke 2 ya, 0 ke 2, lalu dari 1 ke 2 udah ya, mungkin dari 0 1 ke 3 deh, 1 ke 3, lalu 0 ke 3, 0 ke 3. Oke, kita coba tampilkan info Grabnya gitu. Nah, ini dia. Jadi ini penjelasannya ya. Jadi ini 0 itu bisa ke 1, lalu 0 juga bisa ke 2, 0 bisa juga ke 3. Ini sama ya tadi. 0 bisa ke 3, bisa ke 2, bisa ke 1. Sama ya. Lalu 1 itu bisa ke 2, bisa ke 3. 1 bisa ke 2, bisa ke 3. Lalu kedua itu bisa ke 3 cuman ya. Lalu 3 bisanya ke 4 cuman gitu. Oke, itulah tadi untuk informasi Grab yang berhasil kita buat. Lalu kita masuk yang menu utamanya, itu mencari ya, mencari rute. Kita cobalah cari misalnya rute dari 0 ke misalnya 0 ke berapa ya, ke 4 deh. Coba 0 ke 4 dulu. 0 ke 4. Nah, 0 ke 4 ada 4 jalur. Dia bisa dari 0 ke 1, lalu bisa langsung ke 2, lalu dari 1 ke 2 ya. Ini ya, dari 0 ke 1, lalu 1 bisa ke 2, lalu dari 2 bisa ke 3, lalu ke 3 bisa ke 4. Nah, gitu. Lalu ini juga 0 bisa ke 2, 2 juga bisa ke 3, 3 ke 4. Atau 0 bisa juga ke 1 ya, 1 itu bisa ke 2. Satunya tuh bisa ke 3 ya, 1 itu bisa ke 3 langsung ya, langsung ke 3, langsung ke 4 gitu. Atau 0, 3, dan 4. Nah, gitu. Jadi ada 4 jalur, ya kan? Sudah sesuai. Kita coba cari lagi. Misalnya dari 1 ke 3 deh. 1 ke 3 ada 2 jalur. 1 ke 3 ada 2 jalur. Coba 1 ke 3 ada 2 jalur. Jadi dari 1 ke 2, oke, lalu 2 ke 3 ini. Atau bisa juga dari 1 langsung ke 3. Nah, jadi ada 2 jalur. Kita coba terakhir ya, tes terakhir. Misalnya dari 0 ke 4, jadi udah ya. Mungkin dari 0 ke 3 boleh deh. Dari 0 ke 3. Nah, 0 ke 3 ada 4 jalur juga, sama. Lalu 1 ke lagi, 1 ke 3 itu udah ya. 1 ke 2 hanya 1 jalur. Oke. Nah, sudah sesuai ya. Sudah ada jalurnya pun udah sesuai gitu. Memang make sense lah, masuk logikanya gitu. Oke, saya rasa sudah cukup untuk menu Grab. Kita keluar. Kita sudah selesai mencoba aplikasinya ya, mentestingnya aplikasinya. Oke, kita langsung keluar saja. Oke, sudah berhasil. Kita lakukan testing atau running aplikasinya. Oke, itulah tadi penjelasan codingan pada program atau aplikasi yang berhasil saya buat. Dan tadi juga saya sudah mencoba demokan aplikasinya ya. Demikianlah untuk source code codingan saya ini. Saya akan taruh di halaman atau repository GitHub saya. Nanti linknya akan ditaruh di link deskripsi pada video ini.
Oke, terima kasih banyak. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.